Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai gimbal VEYO AK2000C ini. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Bang. Bagaimana cara kita ngebalancing gimbal VEYO AK2000C, atau bagaimana cara kita membuat VEYO AK2000C ini nggak miring? Karena studi kasusnya banyak yang berkata bahwa gimbal VEYO AK2000C ini miring guys ketika mereka pakai kamera. Ada meterannya kan yang warna orange itu, biasanya kalau di Sony itu kita banyak kali temukan dia miring seperti ini atau miring seperti ini. Jadi banyak yang berkata, Bang, VEYO AK2000C ini kok miring dan lain sebagainya. Nah, gua akan berusaha menjawab dengan cara gua menggunakan VEYO AK2000C ini, oke? Nah, sebelumnya yang kita perlukan ya tentunya adalah kamera ya guys. Jadi kamera yang kita mau pakai, yang pertama-tama harus kita hidupin dulu kameranya. Karena kenapa? Kalau kita nggak hidupin, apalagi kalau kita pakai lensa kit, lensa bawaan daripada kamera, biasanya kan dia kalau dia dalam posisi mati, dia lensanya masuk ke dalam, artinya berat daripada kameranya berkurang. Tapi kalau di posisi hidup, lensanya kan, khususnya lensa zoom, dia akan keluar, jadi bebannya akan lebih bertambah dan balancingnya juga berbeda daripada kamera hidup ataupun kamera mati. Makanya dari itu kameranya harus kita onin atau harus kita nyalain. Setelah kita udah nyalain kameranya, kita pasang quick release-nya, kita pasang ya. Jadi gua nggak akan jelasin lebih detail caranya pasang ini karena ini cukup mudah guys. Kita pasang quick release-nya. Sebenarnya sih tutorial cara ngebalancing gimbalnya itu banyak kok di official daripada VEYO, videonya udah dibuat. Cuman kata mereka banyak orang, Bang, gua bingung. Artinya karena pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, gue akan jelasin sesimpel mungkin dengan cara gue ya. Ini setelah kita putar di bautnya di bawah, kita kunci pakai kunci L yang didapat dalam paket pembeliannya. Oke. Nah, udah kita putar, udah kenceng. Ini gue akan contohin menggunakan Canon EOS 700D ya. Nanti sebentar ketika gue masuk ke tutorial untuk bagaimana cara kita autotune dan kalibrasi manual, gue akan contohin menggunakan Sony A6400 karena di situ ada yang namanya metering untuk kita atur balancing gimbalnya. Oke, setelah itu kita pasang ke gimbalnya, kita pasang. Jadi sekali lagi kalian jangan lupa aktifin kamera kalian biar posisi kamera itu artinya dia dalam posisi yang hidup. Oke, setelah itu kita pasang seperti ini. Dan kita tinggal kancing di bagian putar di bawah ya. Kalian pasti sudah tahu yang ada putarannya. Kita tinggal kancing seperti ini. Oh iya, gua hampir lupa. Sebelum itu, sebelum kalian pasang ini, nah biasanya kan di VEYO AK2000C ini dia posisi tempat quick release-nya dia akan seperti ini guys. Nah, dia miring seperti ini ketika dalam paket pembeliannya. Kalian tinggal putar yang bagian bawah sini, kalian putar kasih kendor. Terus kalian alain ke depan. Ingat yang ini, yang putaran ini di belakang dan ini di depan. Oke, setelah itu baru kalian masukin. Oke, setelah kalian masukin yang putaran di belakang tadi, kalian kunci. Nah, cara balancing yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama, kalian kunci dulu gimbal-gimbalnya ya guys. Kunci yang di bagian sini dan di bagian yang ini. Dan kalian buka hanya di bagian yang di panning, di tilt. Kalian tinggal buka situ. Setelah buka, nah dia gimbalnya kalian usahain dalam posisi lurus. Oke, ini kan udah terbuka. Nah, kalau ini berat belakang, cara kita berarti kita dorong lagi ke depan. Jadi ini jangan dulu kita kunci yang di bawah, kita dorong lagi ke depan seperti ini sampai dia dapat posisi lurus. Nah, cara balancing gimbal itu guys harus penuh kesabaran. Kenapa? Karena 1 inci saja, 1 senti saja ketika jaraknya bergeser, itu akan membuat posisi gimbal itu nggak stabil. Jadi harus perlahan-perlahan sampai dapat posisi lurusnya. Oke, nah ini udah lurus. Kalau dia udah lurus, nah dia akan stabil, nggak berat ke depan, nggak berat ke belakang. Kita tinggal kunci. Tinggal kunci seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita membalancing bagian atasnya. Jadi setelah kita ini udah beres, udah lurus, bagian atasnya gimbalnya kita hadapin ke atas dan kalian lihat. Nah, ini
Kalau seperti ini dia kan berat ke belakang. Caranya di bagian ininya kalian boleh lihat bagian ini, setelah kita hadapin ke atas kita tinggal buka seperti ini. Dan ini berarti karena dia berat ke belakang, kita harus turunin lagi biar dia tambah berat ke depan. Nah ini terlalu, makanya ini kita harus sedikit-sedikit saja. Ya bentar lagi. Ini bentar lagi guys. Ini memang perlu kesabaran untuk balancing gimbal. Tambah lagi dikit. Yaps. Nah dia setelah selesai seperti ini, dia kameranya akan otomatis menghadap ke atas ini tanpa miring berat ke depan ataupun berat ke belakang. Sekarang kita tinggal kunci. Jadi tahap pertama, kalau kalian sudah ini, dia akan posisi lurus ini akan stabil, atas pun akan stabil. Bahkan ketika kalian pakai diserong seperti ini, dia nggak akan berat ke depan atau berat ke belakang. Jadi dia akan stabil. Nah kalau kalian misalkan udah balancing dan tiba-tiba ketika kalian dalam posisi serong dia miring ke belakang jauh ataupun ke depan seperti ini, berarti posisi gimbalnya, cara kalian balancingnya belum benar guys. Oke, nah karena ini udah stabil, dia walaupun serong seperti ini dia akan tetap stabil menghadap ke serong atas. Oke, setelah itu kita balancing di bagian rollnya. Apa sih? Iya, panning di bagian sini. Kita tinggal balancing. Jadi yang kunci ini kita buka, tapi sebelum itu kita kunci dulu yang di bagian tiltnya. Kita kunci di bagian ini, kita tinggal kunci. Jadi kalian kalau udah punya AK2000C pasti kalian udah paham ya kunci-kuncinya di mana. Setelah itu kita buka yang di bagian tiltnya, panningnya. Nah di sini kita harus usahain, kita harus biar dia jadi lurus. Kalau ini kan kalian lihat, ini ada berat sedikit ke sini kan, ada berat sedikit. Nah jadi kita tinggal buka yang di sini. Oke, dan kita geser lagi sedikit ke sana karena dia berat kemari. Kita geser lagi sedikit ke sana. Perlahan-lahan saja guys. Oke, nah dia sudah, kita tinggal kunci. Nah, kalau dia sudah lurus, ketika kalian di posisi seperti ini, dia tuh nggak berat ke kiri ataupun berat ke kanan. Jadi kalau kalian seperti ini, dia akan balik lagi seperti ini ataupun seperti ini guys. Nah, dia akan balik lagi ke tengah. Kalau dia berat ke kiri ataupun berat ke kanan, kalian nggak akan bisa hadapin gimbal seperti ini. Dia akan miring dan tertahan seperti ini. Kalau misalkan dia berat kiri berat kanan kan dia akan seperti ini. Contohnya ya, akan seperti ini, akan goyang-goyang kiri kanan. Tapi kalau kalian kasih seperti ini, nah dia akan stabil. Oh ini terlalu guys. Ya, berarti gua salah. Kita tambah geser lagi dikit. Ya oke. Nah selesai. Nah jadi sampai di sini ini belum selesai guys. Jadi panningnya sudah, tiltingnya sudah. Nah banyak orang yang melupakan di bagian gimbal ketika kalian lupa aksis rollingnya. Artinya di bagian bawah sini. Nah ini sangat berbahaya guys, khususnya buat kalian yang suka bikin menggunakan fitur POV ataupun vortexnya dia berputar 360 derajat. Kalau kalian nggak balancing di sini, motornya ini akan rusak guys, dia akan panas banget. Jadi setelah itu kita tinggal kunci saja lagi. Nah, jadi ini udah kita kunci, kita buka yang bagian bawah sini, kita buka. Jadi ini cara balancingnya kurang lebih sama semua gimbalnya, balancing tiltingnya, panningnya, dan yang terakhir adalah rollingnya. Nah caranya setelah kita udah berdiriin kayak gini gimbalnya, kita seperti ini dan kita miringin gimbal seperti ini guys. Oke, seperti ini. Nah karena kalau kalian bisa kelihatan kayak ini. Nah kalau dia udah berdiri lurus, ini kan nih, kalau dia udah lurus seperti ini berarti rollingnya udah aman. Tapi karena ini dia miring kan guys, kalian boleh lihat rollingnya miring, rollnya miring. Kalian adjust lagi di bagian sini, buka karena dia tadi miring ke depan, kalian dorong lagi ke belakang dikit. Oke, ya dia udah lurus, kita tinggal kunci. Jadi seperti ini dia udah lurus guys. Terlalu sorry guys. Ya dia udah lurus. Jadi ingat ya guys, kalau kalian lihat ini gue berdiri aja di bagian ini, dia harus lurus sejajar. Ini dia harus lurus sejajar, dan di bagian ini ya
harus lurus. Semoga ini kelihatan guys. Oke, nah dia harus lurus. Karena kalau dia nggak lurus, motor kalian di gimbal kalian akan rusak. Jadi setelah itu, karena dia panning sudah, roll sudah. Nah, jadi semuanya ini udah aman, udah selesai. Nah, tiltingnya, panningnya, nah seperti ini. Dia udah aman banget guys. Jadi ketika kalian miringin juga seperti ini, dia udah aman. Jadi semuanya ini udah aman. Kalian tinggal nyalain gimbalnya. Tapi ingat, ini yang merupakan sering terjadi. Kalian lupa ketika kalian mau nyalain gimbalnya, kalian lupa buka hal yang locknya, motor locknya yang udah kalian kunci di sini. Jadi kalian buka dulu. Setelah dibuka baru nyalain gimbalnya. Jadi sekali lagi cara balancingnya seperti itu cukup mudah dan semua gimbal kurang lebih sama caranya. Kita harus balancing, panning, tilting, bahkan rollingnya. Jadi semuanya harus balance biar gimbalnya itu nggak miring kiri ataupun miring kanan, ataupun biar motor daripada gimbal itu nggak rusak. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk adaptasi ataupun kalibrasi daripada gimbal ini agar ketika balancingnya udah beres, gimbalnya itu tetap berada di posisi yang lurus ataupun kameranya nggak miring kiri atau miring kanan seperti kebanyakan kasus yang dialami oleh VU AK2000C ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke gimbalnya. Ini tampilan di gimbalnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat gimbal itu berfungsi dengan baik, berjalan dengan normal sebagaimana mestinya gimbal, bahkan bagaimana caranya agar kamera kita itu nggak miring kiri ataupun miring kanan. Dengan kata lain, ketika kalian bertanya, bang apakah gimbal gua miring, apakah kamera gua miring, nah caranya cukup mudah. Yang biasa gua lakuin adalah seperti ini guys. Yang pertama, kita masuk ke menu auto adaptasi. Jadi di sini ke pilot setting dan ke auto adaptation, iya, dan kita tinggal confirm. Oke, kita tinggal menunggu saja, dia akan mengadaptasi berat daripada kamera dan lensanya. Jadi ini bebas ya guys, kalian boleh menggunakan auto, boleh juga manual. Ada banyak orang yang lebih suka manual, tapi gua lebih suka auto biar dia gimbal yang atur sendiri. Setelah itu kita complete. Nah, dia sudah teratur di sini. Setelah kita auto adaptasinya, kita ke bagian di setting. Kita akan melakukan kalibrasi menggunakan gimbal ini sendiri. Jadi kita harus mengkalibrasi. Kita ke setting dan kita ke calibration. Oke, kita tinggal menunggu saja sampai selesai. Dia akan mengkalibrasi gimbalnya. Oke, setelah selesai kita tinggal confirm. Oke, dia sudah terkalibrasi. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah gimbal ini atau kamera ini lurus atau enggak. Kita akan lihat ketampilan kameranya di sini. Bentar guys. Nah, ternyata kameranya atau gimbalnya ini miring. Kenapa miring? Karena kalau di Sony yang gue pakai ini, gue nyalain kayak meterannya ya. Jadi dia lurus atau enggak. Jadi kalau kalian belum tahu bagaimana aktifin ini, kalian tinggal pencet aja di display selama beberapa kali, nanti akan muncul sendiri. Kalau di kamera-kamera Canon, ada beberapa kamera Canon yang sudah bisa tampilkan ini, ada beberapa juga yang belum ya. Jadi kalian bisa pikir-pikir sendiri. Kalaupun nggak ada, kalian bisa lihat sendiri ini miring atau enggak. Nah, di kamera Sony dia ini miring guys. Karena kenapa? Kalau dia lurus, garisnya akan hijau. Garis ini akan hijau. Tapi karena dia miring, semoga kalian kelihatan, ini garisnya berwarna orange. Dia miring, artinya dia miring ke bagian sini ya, bagian kanan kayak gitu. Dia miring. Bang, kok udah di auto tune, udah di auto adaptasinya, terus udah di auto kalibrasi, kenapa masih miring? Nah, caranya kita kalibrasi secara manual menggunakan aplikasi VU-On yang ada di smartphone kita. Nah, caranya kita tinggal download aplikasi VU-On di Play Store untuk pengguna Android. Setelah itu kita masuk ke VU-On dan kita aktifin Bluetooth ya. Ini gua udah aktifin Bluetooth. Kita aktifin Bluetooth, dia akan otomatis mencari device yang tersedia. Nah, ini udah ada AK2000C. Nah, di sini dia udah terkonek ya guys. Ketika gua ke kanan, dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Kita ke tengah dulu. Nah, kita akan mengkalibrasi menggunakan aplikasi ini. Kita pergi ke logo gear ini, ke pengaturan, dan kita pergi ke horizontal calibration. Oke, selesai. Nah, di sini kalau kalian lihat ada di adjust ini, ada di 0 derajat ini, ada kiri ada kanan.
Ada miring kiri, ada miring kanan. Nah, caranya bagaimana? Gua nyalain bentar. Karena dia miringnya bagian kanan atau iya bagian kanan, gua pencet di bagian kanan ini setelah 0 derajat ya. Gua pencet lagi. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini di gimbalnya sederhana guys, udah berwarna hijau yang berarti ini sudah lurus guys, hanya menggunakan kalibrasi manual menggunakan smartphone saja. Jadi ini udah lurus, udah aman. Jadi buat kalian yang kamera kalian belum ada gambar lurus seperti ini, kalian mungkin bisa melihat secara manual ya, ini miring kanan atau miring kanan, dan kalian menggunakan kalibrasi manual menggunakan aplikasi VUON seperti ini. Nah, setelah selesai, Bang, gimana kalau gimbalnya kita matiin dan kita nyalain lagi? Apakah dia akan ke reset pengaturannya? Jawabannya enggak. Ini gue contohin ya. Ini aplikasinya gue keluar dan gimbalnya gue matiin. Bentar. Nah, oke, ini udah matiin. Sekarang kita nyalakan lagi. Yaps, ini udah nyala dan kalian boleh lihat gimbalnya sudah ke pengaturan kalibrasi manual yang kita atur tadi. Dia nggak ke reset, nggak kembali ke pengaturan manual. Jadi ini dapat menjawab banyak banget pertanyaan daripada kalian mengenai bagaimana VU AK2000C itu miring. Jawabannya hanya sederhana, kita harus mengkalibrasi secara manual gimbal VU AK2000C. Oke, nah itu dia bagaimana caranya kita ngebalancing ataupun mengatur daripada gimbal VU AK2000C ini. Cara kita kalibrasi manual, cara kita ngebalancingnya, cara kita auto adaptasinya menggunakan fitur yang dalam bawaan daripada gimbal ini, bahkan kita pakai aplikasi VUON-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjawab banyak banget pertanyaan daripada kalian. Bang, gimana VU AK2000C? Apakah ini gagal, produk gagal atau human error atau dan lain sebagainya? Jawabannya enggak. Kalian yang harus lebih memahami cara kerja gimbal tersebut. Artinya balancingnya harus benar, adaptasinya harus benar, bahkan kalibrasinya harus benar. Kalaupun udah kalibrasi manual otomatis dia nggak benar, kalian harus menggunakan kalibrasi manual seperti yang gue ajarkan tadi. Oke, jadi sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar lain sebagai komen di bawah, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan juga di subscribe. Oke, sekian dari gue Valentino Tilayo pamit undur. God bless you guys. Yops.